Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Putri Lailia yang biasa dipanggil Bulia. Pada hari ini, di hari ketiga pelaksanaan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTS Darul Hikmah, saya akan menjelaskan materi tentang anti diskriminasi. Nah, bagaimana penjelasan tentang materi tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Masa Ta'aruf Siswa Madrasah atau Matsama hari ketiga MTS Darul Hikmah Glenmore, Rabu 14 Juli 2021. Anak-anak, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul anti diskriminasi. Seperti yang kalian lihat sendiri, di situ saya mencantumkan 3 ilustrasi yang berupa gambar, tujuannya agar nanti kalian lebih paham lagi tentang materi yang akan saya sampaikan. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih detail tentang anti diskriminasi, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu asal-usul kata anti diskriminasi. Anti diskriminasi berasal dari 2 kata, yakni kata anti dan diskriminasi. Anti berarti melawan, menentang, memusuhi atau tidak setuju, sedangkan diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Nah, kira-kira dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang sudah memahami apa itu anti diskriminasi? Atau kalian masih merasa bingung? Nah, oleh karena itu, langsung saja saya lanjutkan penjelasan saya berikut ini. Sebelum kita memasuki lebih jauh tentang anti diskriminasi, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Anti diskriminasi adalah upaya menolak sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Perlakuan secara tidak adil bisa terjadi di mana dan kapan saja karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, perbedaan suku dan ras. Perbedaan suku dan ras ini terjadi karena di dalam individu atau suatu golongan tertentu memiliki ras yang berbeda dengan individu atau kelompok lain. Misalnya, ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, dan biologisnya. Hal tersebut dapat terlihat secara langsung berdasarkan penampilan fisiknya dan dianggap sebuah aib atau hal yang memalukan oleh individu atau suatu golongan tertentu. Yang kedua, perbedaan kelas sosial. Perbedaan kelas sosial terjadi akibat individu atau kelompok tertentu memiliki strata, kelas, atau kedudukan yang lebih tinggi atau bahkan lebih rendah. Misalnya di suatu sekolah elit yang mayoritas siswanya dari kalangan orang kaya, namun salah satu di antara mereka ada siswa yang sangat miskin. Ia mampu bersekolah di sekolah elit tersebut karena pandai dan mendapatkan beasiswa. Namun, di kelasnya ia justru dijauhi teman-temannya karena dianggap tidak selevel dengan mereka. Akibatnya apa? Ejekan dan cemoohan dilontarkan oleh teman-temannya setiap hari. Nah, hal seperti itu tidak boleh dilakukan ya, terutama nanti kalau kalian sudah sekolah tatap muka, kalian tidak boleh saling mengejek atau mendiskriminasi teman yang lain. Yang ketiga, perbedaan jenis kelamin atau gender. Perbedaan jenis kelamin terjadi akibat adanya sekat atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebenarnya makhluk hidup di dunia ini terbagi menjadi 2 varian, yakni laki-laki dan perempuan yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Namun perbedaan jenis kelamin justru malah menjadi salah satu pemicu tindakan diskriminasi. Misalnya, pada zaman dahulu eranya Ibu Kartini, kalian mungkin sudah tahu ya, perempuan dianggap insan yang lemah dan tidak bisa apa-apa, kecuali 3M, yakni masak, merias diri, dan melahirkan. Sedangkan statementnya atau pernyataannya laki-laki pada zaman dulu,
Mereka beranggapan bahwa laki-laki mampu dalam segala hal, terutama dalam hal bekerja. Namun semenjak era Kartini menjadi pelopor dan penggerak perempuan di zamannya, maka ditulislah sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Mungkin kalian pernah mendengar atau pernah membaca bukunya ya, yang berisi tentang emansipasi wanita atau kesetaraan gender, sehingga saat ini perempuan statusnya sama dalam berbagai hal, misal dalam pekerjaan. Yang keempat, perbedaan agama atau kepercayaan. Perbedaan agama atau kepercayaan menjadi salah satu pemicu diskriminasi. Jika dalam hal diri individu atau suatu golongan tertentu menganggap perbedaan agama adalah suatu aib atau kehinaan. Contoh, perbedaan agama yang menjadi pemicu diskriminasi, yakni dalam satu golongan tertentu, misal di suatu desa yang mayoritas beragama Hindu, namun minoritasnya ada yang beragama Islam. Di dalam setiap kegiatan keagamaan di desa mereka, si pemeluk agama Islam turut berpartisipasi, tujuannya agar bisa saling membantu. Namun ditolak karena mereka berbeda keyakinan. Nah, hal seperti ini sebenarnya tidak boleh dilakukan ya, karena kita sebagai manusia di mata Allah itu adalah sama ya. Jadi tidak ada yang namanya membeda-bedakan keyakinan, dan kita tidak boleh membantu kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, itu tidak benar. Yang kelima, perbedaan pandangan politik. Perbedaan yang terjadi akibat ketidaksamaan dalam berpikir politik disebut dengan perbedaan pandangan politik. Pandangan politik selalu terkait dengan ideologi yang dianut oleh seseorang, yakni ketika ideologi seseorang adalah liberalisme, maka pandangan politiknya terhubung dengan kerangka politik liberal, yaitu pandangan politik yang mengacu kepada kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Hal tersebut akan memicu diskriminasi karena akan menimbulkan perdebatan. Yang keenam, perdebatan kondisi fisik. Perbedaan kondisi fisik maksud saya ya. Perbedaan kondisi fisik terjadi apabila dalam suatu golongan tertentu terdapat individu atau kelompok yang tidak memiliki fisik yang sempurna, sehingga ketidaksempurnaan fisik tersebut menjadi bahan cemoohan dan ejekan bagi individu atau golongan yang lain. Nah, itu ya. Jadi keenam perlakuan secara tidak adil tersebut sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita lihat diskriminasi menurut pandangan Islam. Nah, ternyata tidak hanya secara umum saja ya diskriminasi itu dijelaskan. Islam juga memandang diskriminasi ya. Diskriminasi sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 seperti yang tercantum di layar, kalian lihat sendiri, yang terjemahannya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Nah, dari ulasan terjemahan surat Al-Hujurat tersebut bisa disimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ideologi Pancasila ya, sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini berarti manusia itu sudah seharusnya mendapatkan sikap toleransi dan sikap saling menghargai satu sama lain. Jangan sampai kita menentang ideologi Pancasila lantas kita menjadi pribadi yang egois. Nah, anak-anak, di sini juga ada jenis dan tipe diskriminasi menurut ahli yang terdapat dalam foto tersebut. Silahkan kalian perhatikan. Ahli tersebut bernama Pettigrew. Dia menyebutkan bahwa ada dua tipe diskriminasi yang dapat terjadi di masyarakat, yakni diskriminasi langsung dan tidak langsung. Penjelasannya, diskriminasi langsung adalah suatu bentuk diskriminasi di mana hukum, peraturan, atau kebijakan dibuat dengan menyebutkan secara jelas karakteristik tertentu, misalnya agama, ras, jenis kelamin, kondisi fisik, sehingga sebagian orang tidak mendapatkan peluang yang sama. Yang selanjutnya, diskriminasi tidak langsung. Tipe diskriminasi ini terjadi ketika suatu peraturan yang sifatnya netral, namun dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu. Wah, ini jadi antara rencana dan praktiknya itu tidak sama ya. Ini disebut sebagai diskriminasi tidak langsung. Nah, di sini juga disebutkan ya penyebab diskriminasi. Ternyata diskriminasi itu terjadi karena adanya sebab ya. Sebab-sebab tersebut antara lain, yang pertama,
Mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri pertama kali dikembangkan oleh sepasang ayah dan anak asal Austria yang namanya cukup harum dalam ranah psikologi. Kedua orang tersebut adalah Sigmund Freud dan Anna Freud. Menurut ayah dan anak ini, saat individu atau kelompok tertentu menghadapi situasi yang sulit atau tidak nyaman, maka membutuhkan cara tertentu untuk melepaskan diri dari emosi yang muncul, salah satunya dengan cara mendiskriminasi. Yang kedua, perasaan kecewa. Menurut psikologi, perasaan kecewa adalah kondisi di mana individu merasakan hal yang tidak mengenakan, menjengkelkan, disertai ada rasa kemarahan karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Oleh karenanya, dari rasa kecewa ini, individu bahkan kelompok akan melampiaskan dengan cara mendiskriminasi seseorang. Misalnya, jika seseorang pernah merasa sakit hati karena ucapan atau sikap orang lain terhadapnya, maka ia akan merasa marah dan kecewa. Setelah itu baru timbullah rasa dendam di hati orang tersebut dengan melakukan tindakan diskriminasi, baik melalui ucapan maupun sikapnya. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya, karena ketika ada seseorang yang merasa menyakiti kita merasa seperti itu ya, disakiti oleh seseorang, maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena hal tersebut sangat menyimpang sekali ya, termasuk penyimpangan sosial begitu. Kemudian yang ketiga, adanya sejarah. Nah, dalam hal ini adanya sejarah bukan berarti sejarah kelahiran atau sejarah yang lain ya. Dalam hal ini, sejarah artinya riwayat terjadinya sesuatu, terutama yang buruk, akan meninggalkan bekas dan menjadi kesan tersendiri bagi seseorang. Kesan yang buruk tersebut akan menjadi trauma yang mendalam dan memicu tindakan diskriminasi, baik kepada teman, keluarga, maupun lingkungan. Yang keempat, perasaan rendah diri. Rendah diri dengan rendah hati ini tidaklah sama ya anak-anak. Kalau rendah hati artinya sederhana dalam bertutur kata dan bersikap. Sedangkan rendah diri ini bisa disebabkan karena pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan ataupun hal negatif sehingga efeknya dapat bertahan hingga dewasa. Menurut Alfred Adler, psikolog dari Australia, pengalaman masa kecil seperti mendengar komentar-komentar negatif tentang dirinya akan merusak citra diri seorang anak yang akan terbawa hingga dewasa. Oleh karenanya, untuk melampiaskan itu semua, maka seseorang akan melakukan tindakan diskriminasi. Ini naudzubillah ya, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu ya anak-anak, karena perasaan rendah diri itu sangat mendekati dengan putus asa dan Allah sangat membenci sifat putus asa itu. Yang kelima, persaingan dan eksploitasi. Persaingan dan eksploitasi merupakan salah satu alasan mengapa individu atau kelompok melakukan tindakan diskriminasi. Mengapa? Seseorang yang merasa tersaingi bahkan merasa dieksploitasi, ini kemungkinan besar akan melakukan tindakan ini. Karena dengan melakukan tindakan tersebut akan membuat seseorang merasa puas. Nah, di sini saya juga menuliskan contoh bentuk diskriminasi ya. Contoh diskriminasi di sini saya sebutkan ada 4. Yang pertama, menetapkan gaji yang lebih rendah kepada tenaga kerja wanita dibanding pria meskipun tugas dan tanggung jawabnya sama. Nah, ini nggak boleh karena ini ada penyekatan gender antara laki-laki dan perempuan, karena laki-laki dan perempuan itu sama dalam hal pekerjaan, gaji dan sebagainya, jadi harus adil. Nah, contoh-contoh yang lain bisa kalian baca sendiri ya, agar kalian lebih tahu sebenarnya diskriminasi itu contohnya seperti apa. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu, di situ cukup kalian baca saja. Nah, ini ilustrasinya. Ilustrasi yang pertama ini ada 4 tangan ya yang menunjuk ke salah seorang perempuan yang dia menunduk dan merasa sedih gitu ya. Jadi kesimpulannya ini 4 tangan ini ya, itu yang dipakai adalah baju kemeja ya. Dan baju kemeja itu menunjukkan bahwa mereka semua adalah laki-laki dan yang ditunjuk adalah perempuan. Nah, ini namanya penyekatan gender, ini nggak boleh ya, ini namanya diskriminasi karena perempuan dan laki-laki itu sama. Dia memojokkan perempuan karena beranggapan bahwa perempuan itu tidak bisa apa-apa, padahal pada kenyataannya perempuan itu memiliki fungsi dan peran yang sama di dalam kehidupan, tapi hanya beberapa, tidak semua ya. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi seseorang hanya karena perbedaan gender. Nah, ini juga ya, ilustrasi yang kedua bisa kalian lihat. Di sini ada
5 orang yang duanya membawa kamera, yang ketiga tertawa sambil melihat orang yang berada di tengah-tengah. Jika kita lihat orang-orang tersebut ini memiliki kulit yang berbeda dengan orang yang di tengah ya. Orang-orang yang menunjuk dan menertawakan itu kulitnya cenderung putih dan sawo matang, sedangkan orang yang ditunjuk ini kulitnya berkulit hitam. Ya, kemungkinan besar ini mereka melakukan tindak diskriminasi karena orang yang ditunjuk itu memiliki fisik yang tidak sempurna. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, ya anak-anak, tidak boleh seperti itu karena orang yang memiliki kekurangan fisik itu di mata Allah itu sama ya. Kita tidak boleh membedakan perlakuan terhadap orang seperti itu karena kita semua itu memiliki hak ya, memiliki hak untuk hidup, dan kita tidak boleh mendiskriminasi karena fisik yang kurang sempurna. Yang ketiga, nah ini ada lagi seorang perempuan dan diantaranya itu ada tangan yang menunjuk ke perempuan itu. Nah ini tidak boleh ya, diskriminasi seperti itu tidak boleh karena akan menyebabkan tekanan psikologi bagi perempuan tersebut ya. Apalagi yang menunjuk ini saya rasa ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tidak boleh seperti itu karena suatu saat akan meninggalkan kesan yang mendalam sehingga membuat orang tersebut depresi ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui diskriminasi, penyebabnya, dan sekarang bagaimana cara menghindari diskriminasi itu sendiri? Nah, ini ada beberapa hal yang saya cantumkan di situ agar kita terhindar dari sikap atau sifat diskriminasi. Yang pertama yaitu menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Ini penting sekali ya, karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial itu harus menjunjung tinggi yang namanya saling menghargai dan toleransi sesama manusia. Yang kedua, menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Ini betul sekali ya. Yang ketiga, mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lain agar lebih mudah memahami betapa indahnya hidup aman dan tentram tanpa diskriminasi. Nah, ini tujuannya agar kita itu memiliki wawasan yang luas sehingga kita tidak terpaku pada diri sendiri, agar kita tidak memiliki sifat egois seperti itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, cara menghindari diskriminasi yang keempat yakni membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina, atau membenci hanya karena berbeda suku, agama, ras, status sosial, ataupun kebudayaannya. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Nah, ini penting sekali ya. Menumbuhkan jiwa semangat atau nasionalisme ini bisa kita pupuk, bisa kita tumbuhkan dalam diri sendiri dengan saling menghargai orang lain dan bukan justru mendiskriminasi orang lain. Selanjutnya, menjalin komunikasi dan memindah hubungan yang baik dengan teman atau keluarga yang berbeda suku, agama, dan ras budaya. Jadi ini penting sekali ya. Oleh karenanya ini kita dianjurkan untuk memiliki teman atau kawan dari berbagai suku, ras, dan agama ya. Tujuannya adalah untuk memperkaya wawasan kita dalam bersosial di kehidupan sehari-hari. Dengan hal tersebut, kita bisa menjadi makhluk sosial yang benar-benar sosial, gitu ya. Selanjutnya, membiasakan diri untuk tidak mudah menilai orang lain dari penampilan luarnya saja. Nah, ini ada istilah yang mengatakan bahwa don't look book at the cover ya. Jangan melihat buku dari luarnya saja karena belum tentu orang yang melihat penampilan luarnya itu baik, belum tentu di dalamnya baik. Itu juga sebaliknya ya. Nah, mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jadi kita harus menjunjung tinggi ya anti diskriminasi ya. Begitu juga di situ saya cantumkan say no to racism ya. Jadi dalam hal ini kita dianjurkan atau kita ditekankan untuk mengatakan tidak pada diskriminasi ya. Kita sebagai manusia ini merupakan salah satu sosok yang anti diskriminasi karena kita ini menjunjung tinggi jiwa toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Ya, ini kalian bisa lihat di sini ada 4 kepal tangan ya yang memiliki warna kulit yang berbeda. Sebenarnya mereka memiliki perbedaan, tetapi perbedaan itu mampu menyatukan mereka sehingga mereka saling merangkul satu sama lain. Nah, jadi diskriminasi itu mampu memisahkan sosok-sosok yang seperti ini, tapi dengan saling merangkul tanpa membedakan fisik, tanpa membedakan ras, suku, dan budaya akan menyatukan kita sehingga menjadi warga negara yang kuat. Nah, jadi mulai sekarang kita harus stop diskriminasi.
Demikian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun komentar mengenai penjelasan materi saya tersebut, mohon agar kalian menghubungi nomor pribadi saya di grup WA yang ada di grup MTS kelas 7. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.